saya Winda Silitonga, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 akan melaksanakan UKIN di SMP Negeri 160 Jakarta. Terima kasih. Selamat siang anak semuanya. Siang, Bu. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Sudah sesuai ya. Bertemu lagi dengan Ibu Guru. Dari mana juga PAS-nya sudah berjalan dengan lancar? Lancar, Bu. Semangat semuanya nih. Siap belajar? Siap. Mantap semuanya ya. Walaupun keadaannya sudah siang, tidak menurunkan semangat kita ya. Sebelum memulai pembelajaran, ya kita mengucap syukur ya kepada Allah Yang Maha Kuasa ya, supaya kita melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Guru undang prioritas bagi ketua kelas untuk dipimpin doa. Silakan kita doa. Doa selesai. Guru akan absensi kalian ya. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ridwan. Ada berapa orang ya? 3 orang, 3 orang. Ridwan, Rika, Abdul. Keterangannya apa, Nak? Sakit. Sakit semua. Ridwan apa, Ibu? Oh, Ridwan mau. Nah, kita doakan ya kepada teman-teman kita ini yang tidak hadir, terutama yang keadaannya sedang sakit ya, supaya mereka sembuh bisa kembali lagi. Perhatikan dulu di sini gambar ya. Tapi sebelumnya kemarin kita belajar tentang apa sih? Tentang pluralitas. Ya, pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, kalau Eka kemarin pluralitas masyarakat Indonesia kamu pelajari itu apa aja? Tentang pluralitas, ya, jadi pluralitas itu ya ada agama, suku, dan pekerjaan. Ya. Tapi sekarang kita balik dulu nih di materi yang baru ya, yaitu konflik. Nah, perhatikan anak-anak ya, apa sih yang ada di pikiran kalian terhadap gambar ini? Siapa yang ingin menjawab? Ya, siapa? Ya. Gambar ini tentang apa sih, Kak? Protes atau demo. Tahu melaksanakan demo ya, dan terjadi demo. Kenapa sih demo itu terjadi? Pasti karena adanya perbedaan atau konflik itu. Betul, konflik itu terjadi karena adanya perbedaan. Nah, dari gambar ini kita akan ya mengumpulkan atau menguaikan ya tentang materinya, yaitu pengertian konflik dan juga faktor penyebab terjadinya konflik. Hari ini guru akan mengajar ya masih materi PS. Nah, ini sudah lalu, tapi kita akan flashback lagi. Kita akan mempelajari pengertian konflik dan juga faktor penyebab konflik sosial ini terjadi. Guru akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengemukakan pengertian dari konflik itu ya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik. Dan yang ketiga, nih, anak-anak ya, mampu mengaitkan faktor penyebab konflik terhadap dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mampu menyajikan laporan hasil diskusi kelompok mengenai kaitan antara faktor penyebab konflik terhadap dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak ya, materi pokoknya tadi guru jelaskan di awal. Kita akan mempelajari adanya apa? Pengertian konflik dan juga faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, untuk metode guru menggunakan diskusi, nanti kalian juga akan mengumpulkan bentuk presentasi, lalu juga dengan model pembelajarannya PBL ya, problem based learning, serta teknik penilaiannya masih sama, yaitu teknik penilaian pengetahuan, keterampilan dan juga sikap ya anak ya. Nah, udah siap belajarnya ya anak? Siap. Selanjutnya nih, boleh nih kasih nih. Apa sih konflik itu, Wajib? Apa itu?
dari komik tersebut ya. Tadi seperti PT Timah dan juga nelayan itu ya. Nah, itu juga bisa dengan cara menghancurkan dan juga bisa membuat dengan tidak berdaya. Maksudnya bisa menghilangkan nyawa seseorang ataupun juga menghilangkan harta benda ya, itu juga bisa. Penyebab konflik sosial itu tadi disebutkan ya, ada 4 ya di sini. Nah, bisa dilihat nih gambar yang pertama, konflik sosial perbedaan individu. Nah, kalau kita punya karakter masing-masing ya, persoalannya beda-beda kan? Nah, jenis kelamin, agama, budaya itu juga berbeda. Jadi personal sekali perbedaan individu itu. Nah, mereka melaksanakan demo. Ada tulisan berbayar kesamaan sesuai undang-undang. Tapi dari perbedaan individu itu, mereka ada satu kesamaan. Apa itu satu kesamaannya? Yaitu meminta hak untuk mendapatkan pesangon, ya. Karena perbedaan individu itu kan berbeda tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nih, faktor penyebab konflik yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Oh, ya. Nah, di sini ada kasus guru diduga aniaya siswa. Nah, ini mungkin bisa terjadi kasus seperti itu karena bedanya budaya ya. Pernah dengar nggak ini guru diduga aniaya siswa atau siswa menganiaya guru? Pernah nggak? Pernah lah, kan bisa belum tentu gurunya selalu ataupun belum tentu siswanya selalu ya. Nah, tapi memang kebudayaan itu juga menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial. Yang ketiga itu di situ faktor penyebabnya adanya perbedaan kepentingan. Nah, di situ ya perbedaan kepentingan misalkan satu ingin mendapatkan lahan sebagai misalkan PT Angkasa Pura itu bandara, ya kan? Nah, pengen pemukiman masyarakat itu menjadi pemukiman itu menjadi salah satu bahkan untuk melebarkan PT Angkasa Pura itu, tapi para penduduk yang di daerah sekitar PT Angkasa Pura itu tidak mau. Jadi kepentingannya itu berbeda ya. Sajikan video pembelajarannya simak ya. Aksi protes itu ya pada PT apa tadi? PT Timah ya. Jadi mereka unjuk rasa atau protes ya. Itu termasuk konflik ya ya. Di mana para nelayan ini yang biasanya sehari-hari mendapatkan keuntungan 500.000, tapi karena adanya kapal dari PT Timah itu ya masuk ke perairan para nelayan di situ, sehingga pendapatannya berkurang. Nah, tadi dibilang 500.000 perharinya, ternyata jadi 100.000. Berarti kan mereka mengalami apa itu? Iya. Kerugian. Nah, itu dilakukannya unjuk rasa atau demo tersebut ya. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang video pembelajaran tadi? Ya, ada Pak? Saya ada ide. Menurut Bu Ida, kira-kira cara yang paling tepat untuk mengatasi konflik tersebut. Ya, nah cara mengatasinya bagaimana? Yaitu diketemukan dua yang menjadi atau terkait dari keadaan tersebut. Yang berkonflik itu siapa saja? Nanti PT Timah sama para nelayan diketemukan dulu ya. Nanti juga selanjutnya akan dilaksanakan kayak mediasi. Nah, masalahnya apa sih? Pasti ada sebab dan akibatnya kan? Nah, makanya itu nanti kita akan belajar tentang faktor penyebabnya ya. Nah, setelah dipertemukan, lalu dilakukan mediasi. Nah, kalau merasa merugi, pasti dia akan nuntut terus haknya atau keuntungan tersebut yang biasanya dari 500 jadi 100. Nah, pasti seperti itu ya.
Nah, kalau mediasi itu bisa ketemu kesepakatan, ya mungkin konfliknya akan berakhir. Tapi kalau tidak menemui, pasti akan pakai jalur hukum seperti itu ya. Nah, bagaimana Vespa? Selanjutnya guru melanjutkan ya tentang kerja. Tiga. Ya, kelompok tiga. Yuk. Oke. Sama aja dong kelompok empat ya. Oke, ya, silakan. Oke ya, nah di situ sudah ada buku kerjanya. Karena tadi kita memakai program studying, di situ ada kasus tuh, 3 soal ya, dibaca artikelnya, ya, ikuti petunjuknya, baca dulu, tulis nama kelompoknya tuh, ya, silakan dikerjakan. Atau juga ada kepentingan. Ya, apa semoga ya namanya Aduh, mekanik. Berawal dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan berdasarkan materi kami tentang faktor penyebab kontekstual. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Pertama ada saya Aisyah Rizka. Kedua ada saya Nadia Sutrana. Teman-teman kita sebelum itu saya menggunakan artikel yang kami dapat yaitu siswa meninggal dianiaya teman. Pertama yaitu konflik dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun tempat dulu dalam kehidupan sehari-hari. Dari kasus di atas, identifikasilah jenis faktor penyebab yang melatar belakangi konflik yang terjadi. Saya akan menjawabnya. Faktor yang melatar belakangi konflik yang terjadi di atas tersebut adalah perbedaan individu. Lalu untuk pertanyaan kedua, akan dijawab oleh
dari artikel di atas dapat dilihat sehari-hari. Dampaknya yang ditimbulkan konflik dari artikel di atas adalah mengganggu hubungan antara individu sampai mengalami nyawa manusia. Sekian jawaban dari masih Pak Fahri. Apakah ada contoh lain yang bertanya? Ya, kelompok lain. Kelompok 2, 3, 4. Gimana? Ada yang ditanyakan tentang kelompok penyebabnya apa tadi? Perbedaan individu. Yuk. Salah satu kelompok lain. Ada yang ditanyakan? Ayo. Apa? Malu-malu. Ada ditanyakan, boleh. Gaji. Sudah artikel mereka tadi. Apa tadi artikelnya? Berapa? Artikelnya itu sudah siswa meninggal di area teman. Nah, siswa meninggal dianiaya teman. Boleh ditanyakan terkait artikelnya. Ya. Ayo. Ayo masuk cowok-cowok nih. Untuk nyanyi di sana. Ih, udah sekali loh. Oh iya, ya ada boleh ya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah terkait siswa meninggal dianiaya teman. Caranya ya. Itu ada. Kita kumpulin dulu aja ya. Atau mau langsung dijawab? Apa langsung dijawab? Kita kumpulin dulu aja. Baik, saya semua menjawab pertanyaan dari Aga. Ya. Pertanyaannya bagaimana cara melakukan hal tersebut? Bisa kejadiannya mungkin sudah hasil dari tubuh sendiri atau salah satu pihak yang melibatkan sudah meninggal. Mungkin cara yang dilakukan adalah berdiskusi ataupun musyawarah. Jika ditemukan juga tentang bagaimana hal tersebut akan diselesaikan. Kalau jika belum sampai di mana tadi jadi, tapi belum ada jika sampai permasalahan, namun belum ada tindakan yang membahayakan, caranya menghindar, menjauhi orang-orang yang menyebabkan. Saya juga menjawab lagi apakah ada setuju. Oke, saya diskusi ya. Mungkin bukan diskusi kali ya Eva ya. Kita temukan dulu, ya kan? Tadi kan dianiaya karena saling mengejek ya, Eva. Siswa meninggal dianiaya teman. Jadi ini sesama siswa ya, dua siswa ya. Saling ngejek terus jadi dianiaya. Salah satunya nggak terima, karena juga dikata-katain mungkin ya dengan maaf sama orang tuanya nggak terima karena nama orang tua itu kan sensitif ya. Siapa sih di sini yang mau sama orang tuanya dijelek-jelekin? Nggak ada kan? Nah, sampai melakukan suatu hal yang parah atau anak ya jenis itu sehingga menganiaya. Nah, ini jatuhnya kan sudah bertindak hukum sebenarnya ya. Tapi karena kategorinya masih siswa ya, masih pelajar. Nah, ini harusnya adalah pihak sekolah dulu nih yang harus menjadi mediasi dari kedua belah pihak keluarganya nih, keluarga yang menganiaya dan keluarga yang dianiaya ya. Nah, mungkin salah satunya harus menerima bukan kesalahan ya, karena sudah berlaku tidak baik atau tidak benar dan tidak juga dibenarkan seperti itu karena dia menganiaya. Nah, ini pasti kena sanksi nih dari sekolahnya nih, ya. Pernah nggak kayak gitu kalian nih di kelas 8A? Aniaya teman? Enggak ya, udah nggak zaman kali menganiaya ya. Mungkin zamannya Bu Guru nih.
masih kelahiran tahun 80-an tuh, masih ada kayak tawuran, ayah gitu ya. Sekarang udah nggak ada. Nah ini harus kena sanksi ya, mungkin berupa tidak diperbolehkan untuk masuk kawasan sekolah, atau 3 hari dirumahkan. Nah ataupun juga sudah dapat poin tuh biasanya ya dari pihak sekolah ya. Nah kalau sudah terkumpul mungkin bisa didemo atau tidak usah jadi pelajar sini lagi seperti itu ya. Jadi caranya dipertemukan dulu ya harga ini apa ya? Pertemukan dulu, dimediasi dulu, lalu diberikan sanksi kepada si penganiaya tersebut. Nah kan kalau penganiaya takutnya apa tadi yang pertama? Kehilangan nyawa ya. Kalau sudah berat sekali seperti itu. Gimana ada? Sudah? Oke. Silakan tadi. Baik, sekian dari kamu. Ada lagi mau tanya? Oh ada lagi. Siapa namanya? Enrico. Enrico ya. Saya di Bapak Indo, saya bertanya apa dampak teman yang biayanya? Apa dampak? Teman yang biaya. Teman yang biayanya. Enggak teman sebelahnya yang menjawab. Apa sih dampaknya katanya? Kapan kan diperjelas lagi? Apa dampak dari penyebaran budaya kaya tadi? Dampaknya mau betul mengalami kerugian besar kan kerugian materi tapi kerugian nyawa Hilangnya nyawa seseorang. Jangan ada ya. Oke, good kita. Ada lagi Enrico? Oke. Saya kalian lagi nomor 1. Baik semua, terima kasih untuk kalian yang bertanya dan sudah mendengarkan pembahasan kali ini. Maaf jika masih ada kekurangan dan ada penjelasan maupun kata. Jadi terima kasih. Oke, pertama terima kasih sudah bagus ya. Next nomor 2 yuk. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konflik dapat terjadi kepada siapapun dan dimanapun terlibat menyalurkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kasus di atas, identifikasilah faktor penyebab yang melatar belakangi konflik yang terjadi. Jawabannya adalah faktor perbedaan budaya. Dua, pernyataan di bawah ini. Pernyataan konflik terjadi berawal dari rasisme. Benar. Pelaku dalam konflik di atas adalah sesama siswa. Salah. Kasus itu muncul saat seorang guru MPP menyebut salah satu siswa asal Papua dengan panggilan kita. Benar. Konflik ini terjadi suatu kegiatan belajar mengajar. Benar. Konflik ini terjadi dapat menyebabkan berbagai dampak. Apa dampak yang ditimbulkan konflik dari aktivitas di atas dengan kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah penyebabnya siswa yang bersangkutan tidak menggunakan tugas sehingga guru kedua diduga besar dan ditemukan dari masa mengarah sampai beberapa. Ya, ada yang ditanyakan terkait artikel mereka permasalahan kelompok 2 tentang faktor perbedaan apa? Latar belakang kebudayaan. Ayo, kelompok 1 ya Reva, silakan Reva. Saya Reva dari kelompok 1 isi bertanya kelompok 2. Kenapa konsep di artikel tersebut dapat dikatakan sebagai konflik yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus.
Tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab atas perbedaan tokoh atau kebudayaan mungkin karena ras. Iya betul. Karena kan kebudayaannya dia dari Papua, yang kita tahu etnis Papua itu kan kulitnya berwarna gelap ya. Nah mungkin karena perbedaan itu di salah satu kelasnya ataupun itu juga mungkin sebenarnya nggak sengaja atau gimana ya, saya bukan berpihak ke dia juga sih ya. Cuman memang ada beberapa yang menyelenggara gitu, tapi itu udah menimbulkan sesuatu yang rasis. Makanya hati-hati berkata yang nana ya, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain ataupun membawa ke suku atau kebudayaan yang berbeda dengan kita. Jadi menimbulkan suatu konflik ya. Nah asalnya tadi Papua, jenis kulitnya itu gelap, tapi kulit tersebut berbeda dengan si hitam ya tadi ya. Nah itu sudah menimbulkan sifat yang rasis seperti itu ya Reva ya. Ada lagi selain Reva? Oh, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami. Perkenalkan, nama saya Edwin Nurdian dari kelompok 3. Jadi kalau mempresentasikan, ya soal pertama akan dibacakan oleh konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan, yaitu benar. Seorang tokoh agama juga terseret sebagai saksi atas kejadian permotalan itu, yaitu benar. Dalam kesamaan immortal karena mereka punya jalan sendiri, itu salah. PT Tuburawati warna abu atau pesawat tidak memenuhi seluruh hak dan kewajibannya, yaitu salah. Baik, soal nomor 3 kami berkenaan oleh Gani. 3. Konflik yang terjadi dalam komunikasi kami dampak. Maka dampak yang ditimbulkan konflik dari artikel di atas dengan kehidupan sehari-hari. Dampaknya adalah pengusutan kasus salah yang adalah memiliki berdasarkan laporan dan proses desa tangga yang dirugikan. Atas kejadian itu dan juga bertujuan untuk menjaga keamanan serta masyarakat di wilayah tersebut. Baik, Bapak ada yang ingin bertanya? Ada yang ditanyakan pada kelompok 3. Nanti satu saudara. Presentasi. Oh ini nggak ada nih. Ayo. Faktor perbedaan kepentingan. Mau ditanyakan nggak? Sudah, ada ya? Ada. Tentang biasanya aja apa sih buahnya apa tentang apa yang membaca? Pemanggilan paksa hingga ancaman penetapan tersangka merupakan salah satu cara dari beragam modus dalam membuka masyarakat adil dan merebut paksa tanah di konflik agraria, khususnya perkebunan sawit, kata Davis masyarakat. Oh, harus pengiriman pengen sengketa gitu ya, pengen alih gitu. Jadi kepentingannya berbeda, pengen dibuatkan apa, tapi kebutuhan itu sampai terkena gitu loh, tergeser atau tergusur gitu. Jadi dibilang karena faktor perbedaan kepentingan gitu, Fauzan. Gimana Fauzan? Mau ditanyakan? Sudah cukup. Kemudian dari PKB, Boleh. kalau jalan menginjak bumi, kalau tukang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua berutara. Yeay.
Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semua nih ya? Sudah saling mendengar, bagaimana berdiskusi, presentasi ya pada 4 kelompok yang ada. Nah itu mau apresiasi dulu nih untuk kelompok yang terbaik ya. Kalian semua terbaik sih untuk kelompok tersebut ya. Nah, siapa nih menurut kalian yang bagus hari ini? Satu. Oke, dari kelompok satu. Maksudnya tadi kelompok dua ya, kelompok dua, kelompok 4 juga bagus. Ya, hari ini dimana kita tadi ya belajar tentang konflik ya, sebuah konflik harus dilibatkan dua pihak ya, yang ataupun bisa lebih dalamnya. Jadi akan saling menarik dalam aksi-aksi saling berhubungan seperti itu. Nah, jadi ada 4 faktor juga dari penyebab konflik itu. Apa saja tadi anak faktor perbedaan individu, latar belakang kebudayaan, kepentingan dan nilai perubahan yang diinginkan. Itu tentang konflik tersebut. Silakan diklik ya link postnya ini, dibuka dulu aplikasi Quiziznya.
kita tentang integrasi sosial ya Nana ya. Belajar apa Nana? Pelajaran kita hari ini dengan berdoa, ibu guru undang hari kita doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa juga. Berdoa selesai. Ya Nana ya, sudah selesai, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.